Sintawayu Mulia. Saya adalah perawat yang bertugas pagi hari ini mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Nah, sebelumnya boleh Ibu sebutkan namanya dan juga usianya? Nama saya Rahma, usianya 32 tahun. Oke, baik Ibu Rahma. Tadi Ibu saya baca di rekam medis datang ke Poli karena mengalami kecemasan ya. Nah, kira-kira boleh nggak dijelaskan cemasnya karena apa? Karena ini sih bibi saya kena penyakit kanker payudara gitu. Oke, berarti keluhannya Mbak Rahma merasa khawatir karena bibinya pernah mengalami kanker payudara dan takut menular, seperti itu ya. Oke, baik kalau gitu hari ini saya akan mengajarkan Ibu Rahma terkait yang namanya sadari atau periksa payudara sendiri. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini itu untuk membantu Mbak Rahma dalam mengenali tanda dan gejala yang timbul akibat kanker atau tumor di payudara. Pengerjaannya ini sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Di sini saja, apakah Mbak Rahma bersedia? Bersedia. Oke, atau ada yang ingin Ibu Rahma tanyakan? Sejauh ini dulu. Oke, kalau gitu saya minta Ibu Rahma sekarang tiduran ya di kasur. Oke, sekarang saya izin untuk bantu buka ya Ibu Rahma terkait bajunya. Maaf ya Ibu. Oke, sekarang sadari ini yang pertama, kalau misalkan Ibu Rahma melakukannya di rumah sendiri, Ibu Rahma bisa berdiri terlebih dahulu di depan cermin dan melihat kondisi payudara Ibu Rahma sendiri, apakah ada perubahan warna, ataukah ada perubahan tekstur, atau ada benjolan di payudaranya. Setelah Ibu Rahma lihat, sekarang Ibu Rahma bisa bantu untuk memijat. Jadi yang pertama, jika untuk memeriksakan payudara sebelah kanan, Ibu Rahma bisa mengangkat tangan sebelah kanan. Jadi saya bantu ya, tangan kanannya diangkat di bawah kepala, kemudian menggunakan tangan kiri untuk memijat payudara dengan 3 jari. Seperti ini ya Ibu Rahma. Secara perlahan, membuat putaran memijat untuk mencari apakah terdapat benjolan di area payudara. Nah, ini untuk gerakan pertama. Untuk gerakan kedua masih dengan posisi yang sama, menggunakan tangan kiri, Ibu Rahma dengan 3 jarinya melakukan putaran sambil mendekati area putingnya. Nah, jika sudah sampai puting, sekarang kita masuk ke gerakan ketiga. Untuk sekarang kita yang ke gerakan ketiga nih. Gerakan ketiga, tangan kiri Ibu Rahma bisa dibentuk menjadi C, kemudian meletakkannya pada area puting seperti ini, lalu ditekan. Nah, tujuannya untuk melihat apakah ada ASI atau nanah yang keluar. Nah, sekarang kita lakukan di payudara yang sebelahnya. Untuk payudara yang sebelah kiri, sekarang Ibu Rahma mengangkat tangan kiri dan menggunakan tangan kanannya masih dengan cara yang sama. Yang gerakan pertama memutar terlebih dahulu dengan 3 jari. Kemudian Ibu Rahma bisa melakukan gerakan kedua dengan memutar sambil menegakkan area puting. Lalu yang ketiga, setelah sampai ke puting, kita akan pegang tangan kanan menjadi huruf C dan membentuk cubitan di area areola atau area puting seperti ini. Seperti itu. Untuk gerakan ini bisa Ibu Rahma lakukan setiap harinya ya di rumah untuk mengetahui adanya benjolan atau adanya kelainan pada payudara Ibu Rahma nih. Nah, lebih baik lagi dilakukannya saat Ibu Rahma itu mandi karena kan tubuh sedang dalam posisi licin ya. Jadi untuk memijatnya juga jauh lebih nyaman. Nah, untuk itu saya bantu izin untuk tutup kembali ya. Ibu Rahma, tadi setelah kita lakukan pemeriksaan, tadi dari saya lihat tidak ada perubahan warna, juga tidak terlihat adanya benjolan atau bentuk kulit yang menyerupai kulit jeruk gitu. Terus juga setelah saya lakukan pemeriksaan pemijatan juga tidak ada rasa benjolan atau tidak ada perubahan rasa tekstur pada area payudara, terus tidak ada benjolan yang berkesan berpindah-pindah. Jadi untuk sekarang Ibu Rahma tidak mengalami gejala yang timbul akibat tumor. Nah, semisal nanti Ibu Rahma merasakan adanya benjolan saat di fase menstruasinya Ibu Rahma nih, itu tuh sebenarnya normal ya Ibu Rahma, karena benjolan saat menstruasi itu terjadi akibat dari adanya hormon. Nah, apabila untuk benjolan sendiri itu
muncul, tidak hilang timbul, dan tetap muncul di fase di luar menstruasi, itu perlu dilakukan tindakan lebih lanjut. Bisa datang ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan lebih lanjut. Seperti itu ya Bu Rahma. Baik, untuk pembelajaran terkait sadari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu Rahma setelah saya ajarkan terkait teknik sadari ini? Jadi lebih tahu terus lebih tenang itu mas rasanya. Baik, untuk nanti saya ingin bertanya nih, untuk mengetahui apakah Ibu Rahma sudah paham, bisa nggak menjelaskan kembali apa saja yang sudah saya tunjukkan ke Ibu Rahma tadi? Jadi caranya tuh ada 3 ya mas, bisa dilakukan saat mandi, terus duduk sambil berkaca, sama pas tiduran kayak tadi yang nurse jelasin. Nah kalau caranya, misalnya kita mau periksa payudara sebelah kiri, berarti tangan kiri kita yang diangkat, terus pakai tangan kanan untuk periksanya dengan 3 jari. Buat gerakannya itu kayak kita agak tekan sedikit ya mas ya, melingkar gitu, diputar di area sekeliling payudara. Terus yang selanjutnya kita sama ya memutar juga tapi ke arah payudara atau ke arah kuping. Terus yang ketiga itu kita bikin huruf C, terus kita tekan gitu ya nurse, iya sampai dia tuh keluar AC atau enggak gitu, atau nanah gitu. Nah kalau misalkan buat payudara yang kanan sama juga, tangan kanannya berarti yang diangkat, terus piksanya pakai tangan kiri, 3 jari kayak tadi juga dengan 3 gerakan yang sama seperti ini. Iya, sudah benar ya Ibu Rahma, sudah baik juga menjelaskannya kembali. Berarti Ibu Rahma sudah paham nih apa yang saya jelaskan hari ini. Untuk itu masih Ibu Rahma bisa dilakukan setiap harinya, terutama bisa dilakukan saat mandi karena posisinya lebih nyaman dan tubuh dalam keadaan licin, jadi lebih mudah juga pemeriksaannya. Oke, untuk itu pembelajaran teknik kita hari ini sudah selesai. Ibu Rahma, saya izin pamit ya. Setelah bekerja sama dengan Ibu Rahma, saya akan kembali ke Nurse Station. Misi Ibu Rahma. Iya, sama-sama.